Why? Kenapa harus Nusantara? Enggak Indonesia. Bahwa kita Indonesia yang bikin kan orang Belanda. Itu satu. Jadi bukan nama kita itu. I see. Kalau Nusantara nama kita, masa kita tidak percaya sama kekuatan kita sendiri? Saya baru tahu loh. Ini anu loh. Ini jarang kita ketahui bahwa Indonesia itu memang itu buatan Belanda. Kita punya Nusantara. Kenapa kita nggak pakai itu? Buatan itu jadi persoalan. Yeah. 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 Salam Nusantara, Om. Sejahtera, Bung. Oke, sejahtera kemarin. Oh, gagasan Nusantara. Jumpa lagi kita di sore hari ini di podcast Kopi Palu, ke podcastnya Orang Palu. Aduh, udah lama gak ketemu Om ya? Hah? Udah lama kita gak ketemu. Sejauh ada sekitar 5 tahunan ya. Terakhir ketemu di Palu, kita sempat ke Katulistiwa. Oke. Om, menyambut 77 tahun Republik Indonesia. Harapannya, ini langsung ngegas kita kayaknya. Harapan aku mestinya kita membuka beberapa gagasan-gagasan yang kita punya, yang selama ini kurang kita kembangkan. Misalnya Katulistiwa. Soalnya Katulistiwa itu kalau ada filosofinya, kalau kita garis lurus yang ketemu, biasanya garis lurus kan nggak ketemu. Garis lurus atau titik-titik lurus yang ketemu itu ya di Katulistiwa itu. Karena dia kembali lagi ke situ. Nah, ruang ini sebenarnya mengandung filosofi bumi yang luar biasa. Bahwa kita itu sama. Satu titik Katulistiwa itu ya. Kalau mau jadi orang hebat gitu. Filosofinya harus dalam itu. Oh iya, harus dalam itu. Kita bisa di sana bisa mengembangkan ruang itu. Ada ruang kiri kanan itu kan. Terus kita punya 5 titik yang terkenal itu, ada yang di Sumatera itu Bonjol apa? Bonjol Ya. Sumatera Bonjol ya. Tempatnya Rano Karno itu sama bapaknya di situ. Pontianak tuh. Sinei itu saya ngantor Om Roy saya tapi itu udah berapa kali dan itu kayaknya sudah sering. Nah, bicara masalah Katulistiwa ini kayaknya nggak bisa kita bahas karena nggak pernah dilakukan. Aku pernah ajukan itu beberapa, belum sampai di sana pikirannya. Jadi agak sulit juga. Karena bicara Katulistiwa itu, bicara titik Katulistiwa itu bicara pikiran dunia. Kalau kamu nggak sampai di situ merasa merugi soalnya. Padahal dengan pikiran dunia kita bisa merasakan pikiran kita itu merata itu. Sampai segitunya dalamnya. Jadi kita ketahuan bahwa bangsa ini belum sampai ke titik yang pantas buat membangun bangsa ini. Karena dia tidak memahami ruang-ruang yang diberikan Tuhan pada kita. Itu Katulistiwa ada 2 ruang itu, utara selatan. Terus ada 5 titik itu yang harus kita jaga bersama dan ada hasil nggak di dalam titik itu, ada tanaman-tanaman yang penting tidak. Oh, aku ingat Om. Kita kemarin berapa tahun lalu itu masih ada sempat nanam pohon di namanya? Pohon ondot di Puncak Tanah Tajio ya gitu, di samping itu. Nah, ini tanggung jawab PAI nih di Palu nih. Nih PAI harus bertanggung jawab pada Om Rey ini. Dia harus jaga di sana. Kita sudah diberikan Tuhan ya, begitu luar biasa. Tapi kita nggak ngolah. Kita dapat tanaman itu, kita tanam di pagar itu kan. Terus kalau kita tanya makanannya tahu untuk apa aja dan racunnya berbahaya apa aja. Tapi kita tidak mengolahnya. Nah, itu ruang pemikiran soalnya itu. Berarti pemikiran kita masih lemah. Gitu ya? Iya. Harapannya 77 tahun kita harus lebih konsen lagi. Seharusnya 77 tahun sudah harus tahu yang tumbuh hidup di bumi Nusantara ini. Gitu. Aku sambil ngerokok, padahal udah gak ngerokok nih. Kayaknya nomornya harus ngerokok lagi. Semua harus cerutu ya. Ceruti kopi Palu itu. Kopi Palu sendiri itu maknanya kopi Palu Om. Oh ya, kopi Palu. Kopi Palu gitu loh. Kita pengen mengajak orang-orang untuk melihat kopi Palu. Kau pergi Palu. Itu kopi Palu sendiri. Oh, kita mau mengajak orang-orang luar untuk datang. Hey, come to Palu.
lihat Palu. Ada Katulistiwa ada di sana. Lindu di situ, Ada Lindu. Banyak sekali di belakang itu, banyak sekali orang. Ada teman saya dari Bali itu terkagum-kagum lihat Palu dengan perkembangan musiknya. Apa namanya? Lolove. Kalohe. Lalove. Lalove. Yang bambu itu ya. Itu Lalove. kurang dikembangkan, harusnya dikembangkan itu Lalove. Menjadi di sekolah yang di Palu. Jadi orang belajar musik itu di Musik sana. tradisional itu. Iya. Dan kita memang harus, bukan cara berpikirnya, ya bukan cara bertindak, bahwa kita harus melihat masa lalu orang-orang Indonesia itu ternyata peradaban mereka tinggi, sangat. Iyalah. Iya, sudah benar itu. Peradaban kita. Tapi kalau nggak diolah, gimana? Betul, betul. Nanti jangan sampai ada masyarakat luar yang ngolah kekuatan kita, dia pindah ke Suriname misalnya, orang-orang Jawa banyak di sana. Iya, di Suriname, iya. Tapi kita kurang gaul sama mereka. Gitu. Jadi bisa saja kekuatan kita itu akan pentas pertama di Amerika dari Suriname dulu terus kemana-mana. Iya. Iya, kita mau langsung internasional. Betul. Enggak diterima lah, karena orang sana kan materialisme, apa yang sudah ada dia olah, itu yang ada ya itu yang dia gunakan. Seharusnya kita kembali kepada poin-poin kebangsaan itu ya. Dan saya melihat Om Ray konsisten dengan perjuangan itu. Dan selalu Nusantara. Ada apa dengan Nusantara, Om? Why? Kenapa harus Nusantara? Enggak Indonesia. Bahwa kita Indonesia yang bikin orang Belanda. Itu satu. Jadi bukan nama kita itu. I see. Kalau Nusantara nama kita, masa kita tidak percaya sama kekuatan kita sendiri? Saya baru tahu loh. Ini anu loh. Ini jarang kita ketahui bahwa Indonesia itu memang itu buatan Belanda. Kita punya Nusantara. Kenapa kita nggak pakai itu? Buatan itu jadi persoalan. Sehingga kita kehilangan orientasi ketika pegang barang orang lain. Kalau kita pegang barang kita sendiri kan kita bebas rasanya. Ya, ada pikiran kita itu, otak-otak kita semua itu terima dengan sedap begitu. Setidaknya ketika kita bicara Nusantara, kita berbicara tentang nilai-nilai Nusantara. Dan kita nggak berantem. Dan kita saling mengerti bahwa masing-masing kita punya kekuatan soalnya. Kalau enggak, alah siapa sih kamu gitu. Nusantara terkenal, meskipun pulau kecil di antara Jawa dengan Kalimantan, ada pulau kecil di tengah itu namanya besar. Karena orang-orang dulu sudah membesarkan nama itu tanpa kita sadari betul. Nama kita memang nama kesana itu. Nama kebesaran kita itu Nusantara. Nusantara itu. Makanya gak heran kalau dari kota baru itu namanya Nusantara itu kan. IKN itu. Apa namanya? Ibu kota Nusantara. Dan itu harus kita dukung. Iya, sebenarnya kalau dulu aku berpikir Nusantara itu nama sebuah bangsa. Nanti masalah nama kota nanti kita bisa cari. Tapi sudah dikasih nama Nusantara, bangsa berarti. Ya, Nusantara itu gagasan kebangsaan ya? Iya. Nilai kebangsaan. Dia menjaga keseimbangan dunia loh. Gitu. Jadi ruang itu penting. Jadi filosofi tentang bumi apa, udara, langit itu ada di sini. Cuma kita kurang garap. Kita terlalu tunduk sama barat soalnya. Oh gitu. No kapitalisme, no komunisme. Kita punya ideologi sendiri. Kita punya Nusantara sendiri. Kita punya nilai-nilai sendiri. Untuk itu pemikirannya harus keluar. Biar saya beberapa kali ketemu sama orang barat. Aku bicara tentang gagasan Nusantara dalam konteks pemikiran global ya. Mereka semua akui. Mereka nggak tahu karena tidak di tempat mereka. Betul. Waktu aku ke Amerika juga sama guru acting besar itu aku ngomong bahwa kita itu Nusantara. Dia nggak ngerti. Apa itu Nusantara? Tapi begitu aku jelasin gitu, besar ini. Karena keseimbangan. Kamu kalau nggak seimbang ya tabrak tembok, masuk got. Iya kan nabrak sana sini kalau nggak seimbang. Tapi kalau seimbang, titik keseimbangan tadi ya. Itu ruang itu yang harus kita punya, ruang itu yang harus dijaga supaya bumi ini lebih lama hidupnya itu. Gitu, sustainable ya. Om, Tuhan memberikan kita musibah,
Musibah dalam artian bahwa kita ini ring of fire. Gitu. Tapi dalam musibah itu ternyata negeri kita ini sangat subur dan kaya raya. Iya, artinya negara kita memang agak subur. Ketika dikasih cobaan apapun itu, kesuburan yang diberikan Tuhan itu nggak selesai. Sebenarnya yang harus dikembangkan itu pikiran manusianya, supaya di mana dia berpijak itu dia kuasai. Di mana bumi berpijak di situ. Langit dijunjung. Itu orang kita dulu loh sudah punya bahasa begitu, gila kan. Hebat. Itu gagasan orang-orang dulu ya. Di mana tanah dipijak, di situ langit dijunjung. Langit dijunjung. Cuma kita nggak kembangkan, kita tidak bedah, tidak keluarkan itu menjadi sebuah kitab. Itu kan dari Tuhan semuanya. Betul. Tapi kita tidak melihat itu sebagai esensinya gitu. Dan kita malah mengadopsi budaya-budaya luar yang kita anggap bahwa itu yang kita pikir kita paham. Padahal itu bahasa buat mereka supaya mereka maju. Nah, bahasa buat kita maju kita nggak paham, itu yang persoalan. Kita ada paham, betul. Kita lebih paham dengan negara A, B, C segala macam. Bahwa nilai-nilai yang ada di Nusantara itu kita lupakan. Menuju 77 tahun Republik Indonesia seharusnya ya gagasannya Om Bri sudah selesai harusnya, tinggal ekspresi. Iya kan. Sebenarnya apa yang milik kita semua sudah kita kuasai, kita tinggal menjalankan apa yang sudah ada. Tapi harapan itu masih ada untuk kita. Masih dong. Karena kalau enggak kita merugi kan enggak bagus. Buat cucu malu dong sama cucu kita. Loh kok kakek-kakek kita dikasih gagasan sama Tuhan tapi enggak digunakan, kan malu kalau kita. Kopi Palu punya punya jargon segala macam. Jangan jual tanah air kita murah. Jangan jual murah tanah air kita. Jangan dijual itu loh, Pak. Oh, jangan dijual malah. Iya. Aduh, oke. Karena kau nggak bisa bikin tanah air. Betul. Kopi Palu lovers, saya berapa kali bukan ngantar ya, nemani Om Rey itu ke Tugu Katulistiwa yang nggak berada di Sine ya. Bahkan waktu itu kita sempat cuma berdiriin telur aja di situ, kita foto-foto kita pulang. Saking passionnya ada di situ, makanya tak putus-putus sampai hari ini beliau mau membicarakan tentang gagasan Nusantara. Saya beberapa hari lalu ketemu dengan salah satu pejabat, dia titip pesan gini Bang, sekarang waktunya dunia belajar ke Indonesia. Ya mungkin dalam pikiran saya, dunia harus belajar ke Nusantara. Kita punya ribuan suku, pulau segala macam. Dan sampai hari ini ada pun masalah-masalah kecil. Itu bisa dibayangkan dengan di luar Om. Om seberapa besar Om terhadap, kalau saya bilang Nusantara, Indonesia lah. Ya harusnya begitu. Karena lihat ya gambar kita ini. Aku waktu itu jalan-jalan ke luar itu gambar kita itu di bawah, sebelah kanan bawah Indonesia gitu. Tapi waktu aku ke Spanyol, aku agak terkejut karena Indonesia itu ada di tengah. Aku bilang ini benar ini. Posisi kita itu ada di tengah karena Katulistiwa. Kan dia garis tengah bumi. Iya benar, terus. Masa taruh di pinggir itu. Jadi dari peta kita memandang kita salah, bagaimana yang lain. Nah aku pikir dari pemerintah semuanya ada satu gerakan total menghadap kekuatannya sendiri. Itu Nusantara itu. Harus di tengah itu gambar Pulau Kalimantan dan Sulawesi itu. Titik nol kan, ada titik gitu. Baru, jadi orang paham betul bumi ini jadinya. Orang-orang kita terutama kan. Tahu kita itu ada di tengah. Tengah itu damai. Titik seimbangan. Seimbangan soalnya. Cara berpikirnya juga harus luas. Supaya tidak tergerek oleh orang-orang yang hanya untuk kepentingan-kepentingan sesaat saja. Untuk menguasai kita. Itu. Mahatma Gandhi pernah bilang gini Om. Bumi ini bisa memberi makan umat manusianya. Tapi tidak bisa memberi makan keserakahannya. Ya karena posisi kita sebenarnya belum pada tempat. Ya, artinya pemikiran seluruh bumi manusia di bumi itu belum merata. Belum posisional. Belum tepat. Ini harus di sini, ini di sini, di sini, di sini gitu. Ya. Akibatnya berantakan cara melihatnya.
Kalau kau di dapur bicara tentang DPR kan susah juga. Cuma pikir makanan kan, tapi yang lainnya enggak. Orang berantem terus soal makanan malah. Kopi Pala Lovers, gagasan untuk bertemu Om Ray ini sudah lama kita mau podcast ya, ngomong-ngomong kayak begini, namanya podcast lah segala macam. Dan hari ini alhamdulillah ya, kita beruntung bisa tanya. Kaledo dari mana? Itu Kaledo itu unik soalnya. Ceritanya. Karena ada sejarahnya. Kaki lembu Donggala. Kaki lembu Donggala. Dulu orang-orang Donggala waktu dijajah Belanda itu, daging sapi itu dimakan orang Belanda. Sehingga tulang-tulangnya dilempar aja keluar gitu. Orang-orang Donggala lah yang dapat tulang-tulang itu. Tapi orang-orang Donggala itu tidak selesai itu, dia olah itu kaki, dia dapat di tengah itu sumsum. Sumsum itu yang ternyata berkhasiat tinggi. Sehingga sampai Donggala lahir sampai sekarang ini. Oh begitu? Iya. Jadi itu satu pensyukuran sebenarnya. Om Ray, kelahiran Donggala, begitu bangganya dengan hari ini kita bicara tentang Kaledo HB Kopi Pala Lovers. Sebelum kita ngobrol di podcast ini tadi saya ngobrol-ngobrol panjang, kita santap Kaledo. Tapi sebelumnya ada Binte, Om. Kita lagi Binte segala macam. Binte belum itu. Oh Binte, ntar Lex ya kita makan Binte. Habis ini kita makan Binte, terus tadi kita santap Kaledo ala Jakarta. Ada jagungnya. Ada jagungnya segala macam. Dan saya baru tahu ternyata sejarah Kaledo itu seperti itu gitu. Itu salah satu bentuk kreativitas loh. Artinya bahwa orang-orang Belanda ambil dagingnya, ini kalau mau dibuang iya kan? Dia buang tulangnya, kita makan. Tapi bisa diolah jadi makanan. Di dalam tulang itu ada sumsum. Itu Kaledo sesungguhnya kan dibilang. Enak itu dimakan sedap. Oke, di sini ada Bung Rizal. Bung Rizal ini Om, kita banyak cerita-cerita tentang pengembangan daerah segala macam. Oke, hari ini kita baru punya gagasan, nggak punya apa-apa segala macam. Kebetulan dia juga di Sigi, toko di Sigi segala macam. Ada beberapa hal dia bilang Sigi khususnya, terus kok Sulawesi Tengah khususnya itu kaya raya loh. Hanya salah pengelolaan. Ya makanya kita ngobrol kita sambil makan, soalnya kalau formil kan kurang itu. Terus ada juga Ibu Silvi segala macam. Yang saya mau Ibu Silvi pengalaman harusnya banyak ngebicara buat para pengusaha-pengusaha di Sulawesi Tengah itu. Batu split. Kalau dia urusan batu split Bu, jadi dia ambil batu split nanti. Nah, tapi dari tempat batu split itu ya ke Donggala itu kan tempatnya kita makan tadi, kaki lembu Donggala itu. Oh sudah, saya baru tahu loh, nggak usah sebut umur lah saya. Saya masih muda, baru tahu bahwa sejarah Kaledo itu seperti itu. Bahkan mungkin yang buat Kaledo nggak tahu kalau sejarahnya kayak begitu. Nggak tahu, buat dia nggak penting, yang penting duit masuk. Oh, iya. Saya juga Kopi Pala Lovers, maaf nih kalau saya ngerokok. Dulu kan saya sudah habis berhenti kan, asik karena saya asiknya kita merokok ini. Tapi kopi Palu kita nanti kita ke Palu Om. Oke. Om, kapan harus kita kita harus jadwalkan kita untuk ke Palu dengan Om Ray. Kita harus buat sesuatu di Sigi. Oh, kalau nggak salah Om punya lahan juga di Sigi ya? Ada. Yang mau dijadikan apa kemarin? Kalau menurut saya di Palu itu harus didialogkan tentang memang titik katulistiwa itu. Supaya dipikirkan secara serius. Apa hasilnya, apa wisatanya. Gimana garis itu kan kalau di Nusantara itu bisa ditarik dari Papua sana. Papua betul. Papua, di utara Papua itu sampai ke Kalimantan. Sumatera. Bonjol itu. Bonjol. Rano Karno bisa terlibat itu. Ayo Om. Dulu gagasan kita apa? Purnama di Katulistiwa. Itu belum kesampaian, belum terrealisasi kan? Supaya itu ruang kita itu jadi kuat. Oh sorry, Bung Rizal kemarin yang solar itu gerhana matahari itu di mana pusat? Di Sigi. Loh harus diomongin sama bupatinya itu buat purnama di Katulistiwa itu, kita bicarakan tentang Katulistiwa. Coba di anu lagi loh teman-teman di sana. Mudah-mudahan mungkin gubernurnya kan baru Cudi. Terus di Mas Lurah ya Om Cudi. Dia mesti kuat kekuatan kita itu. Jangan cuma jual-jual
tidak cuma air kelapa kan. Oh, betul. Harus ada sesuatu yang bernilai itu. Ada nilainya juga untuk bersama. Buat Nusantara ini, buat Jawa juga memahami. Supaya orang-orang Nusantara terutama yang ada di Katulistiwa itu menyadari tentang bumi ini. Di mana kita berpijak. 77 tahun harus sudah Iya, digerakin. harus tahu sudah. Ini Om Bray ini nggak apa namanya, semangatnya masih tetap bicara tentang nilai-nilai itu. Nah kita juga malu sebagai anak muda, nggak muda-muda banget sih. Udah tinggal di Palu lama, makan apa gratis tuh, jagung gratis. Kita ini besar gara-gara kelor ya. mangga kelor. Mangga Waduh. kelor. Aku sekarang kelor terus sama adikku, kasih kelor aku tiap hari. Saya baru ngobrol sama kapan kita ngobrol kelor Bang Rizal? Semalam, kapan? Tadi apa semalam ya? Kelor terbaik itu dari Sigi loh, Bu Silvi. Itu kalau orang makan kelor menurut Bestrik ya, itu orang yang ilmunya nanti pada keluar semua. Oh itu rontok susuknya gitu. Enggak, ya kelor itu kan daun dewa, daun berkhasiat tinggi karena Apa enggak ada loh? nggak ada yang makan, makanya cuma orang Palu aja. Dulu di Jawa itu kelor itu untuk mengusir apa bukannya apa nyamuk atau apa yang orang meninggal biasanya banyak lalat atau apa, dia usir pakai kelor itu. Tapi mengartikan kelor sebagai dimakan itu di sana. Di Sulawesi Tengah itu di Orang luar negeri yang mengolah bahwa kelor ini mengandung banyak sekali khasiat di dalamnya. Kan rugi kita punya sesuatu tapi kita tidak mengolah. vitamin C-nya aja udah berkali-kali di itunya. Itu mesti pelajaran buat anak-anak ibu, ajaran anak kecil itu apa? Bonek apa anak-anak guru TK itu mesti kasih tahu tuh kelor itu untuk apa. Supaya mereka makan dengan senang. Itu di mana-mana bisa dipakai di kampung saya itu, di jalan-jalan banyak. Banyak. Itu khasiatnya luar biasa loh kelor. Lagi itu kelor itu. Iya baru taruh gitu ya. Kalau kata Kus Plus itu apa sih namanya? Apa? Dilempar apa itu? Lempar jadi tumbuh gitu. Itu adalah bukan lautan hanya kolam susu. Om kemarin saya jalan-jalan bukan jalan-jalan sih, saya jemput. Lari-lari. Dari Yogyakarta kita ada kolaborasi dengan Cerutu itu. Terus kita mampir di Klaten ya. Kita di Klaten juga mampir. Terus alhamdulillah kita juga kolaborasi dengan teman di Pekalongan, batik. Apa katanya? Jadi kita lagi mau ada kerjasama itu tentang batik itu. Ternyata kita ini, saya baru cerita tadi sama Bung Rizal dari Sigi. Luar biasa loh potensi kita. Bung Rizal, kasih bocoran sedikit. Orang bilang sampai Om ya. Apa namanya? Arang tempurung. Kalau kita bilang arang tempurung. Arang tempurung, terus apa lagi Om? Sabuk kelapa, virgin coconut oil, itu unlimited permintaan luar negeri. Iya. Gila. Langsung. 20% iya. 20% doang? Saya mau tanya. Terus itu kelapa terbaik di mana? Di Sulawesi Tengah. Yang disebut terbaik itu gimana? Kandungan ininya Om, mungkin kandungan mineral segala macam. Iya itu terus dagingnya Ada terus. kelapa apa hitam dia bilang ya? Iya dia namanya kelapa dalam. Kelapa dalam ya. Iya. Jadi kalau untuk olahan briket yang paling bagus itu karena ininya lebih tebal. Lebih tebal. Lebih tebal. Jadi hasilnya itu ketika diolahan kadar abunya itu rendah. Permintaan luar negeri itu besar sekali. Nah itu yang dibutuhkan orang-orang luar. Untuk kesehatannya. Enggak, kebutuhan untuk sisa. Ya, Terus untuk musim dingin, ternyata mereka juga pakai arang. Ada sebagian sudah nggak pakai gas pemanas. Itu. Dan itu unlimited tuh. Kita sempat ada kita sobrol. Nah sebenarnya gitu. Makanya kembali gagasannya Om Ray tadi itu ya harus kita agendakan aja. Kapan kita mau ke Palu. Pandemi sudah hampir selesai Om. Waktunya sudah liburan. Sudah harus itu. Memang alam itu kasih kita sakit untuk berpikir tentang kekuatan kita. Agar supaya ketika dia tidak ada, kita sudah bisa mengobati diri kita sendiri.
Gitu ya. Kita kan kalau di sekolah kita dulu ditempeleng dulu baru bisa berpikir dulu. Oh, harus di stimulus apa suges gitu ya. Diajar dulu segala macam. Oke, luar biasa pembicaraan kita hari ini dengan Om Ray. Sebenarnya kalau mau dirangkum dalam 1-2 jam gak bisa, karena saya sendiri beberapa kali nemenin Om Ray ke titik Katulistiwa yang berada di Desa Sinei ya, Parigi Motong segala macam. Terus harapan Om Ray dari dulu nggak selesai bahwa bagaimana kita mengembangkan itu yang harus kita pikirkan. Dan pengambil decision maker atau pengambil kebijakan di Sulawesi Tengah itu harus datang untuk itu. Iya. Harus proaktif. Iya. Makanya gubernur itu harus cerdas. Gubernur. Pasar luar itu terbuka. Sangat terbuka ya. Apa yang hasil yang ada di Indonesia semua bisa Anggap itu arang tempurung kan sampah, Om. Terus sabuk kelapa itu sampah. Tapi itu permintaan luar negeri unlimited loh. Oh iya dong, tempurung kan. Iya dah. Ya jangan cuma batu bara sama nikel aja dikeruk terus, Om. Indonesia ini Kayak gitu. luar biasa. Makanya tidak akan pernah sampai 7 turunan habis. Gitu ya. Ini harapan dari seorang ibu gitu loh. Melihat keadaan ya. Tergantung manusia-manusia, kembali pada manusianya aja yang bagaimana mengelolanya dengan baik. Iya. Jangan sampai adanya orang-orang luar bisa masuk, bisa menguasai semua apa menjadi harta kekayaan dan cucu bangsa nanti. Seperti itu. Nah, ini sudah mulai sedikit demi sedikit mulai terlihat, gitu kan? Makanya ya paling tidak lihatlah se-Asia itu nikel sekarang yang prioritas sekarang banyak dominan orang-orang luar itu. Prioritas orang-orang Tiongkok sudah sebagian persen menguasai. Sulawesi Tengah itu ya. Sulawesi Tengah kaya sekali loh. Itu di sana itu nikel sudah dikuasai se-Asia itu. Kita punya migas ya, kita punya nikel, kita punya emas, bahwa kandungan emas juga tidak. Tapi maksudnya bahwa nggak harus itu yang kita kelola. Kata Mahatma Gandhi tadi, kalau nggak salah Bung Karno, Om, bumi ini bukan warisan nenek moyang kita, tetapi titipan anak cucu. Itu kata Bung Karno. Ya hari ini ya kita mau kupas nggak tuntas. Yang penting kita obrol santai juga karena habis makan kaledo kayaknya energinya masih bagus ini. Ya, tapi makanya pejabat-pejabat itu dia olah itu yang diberikan Tuhan itu tanah, air, dan tumbuh-tumbuhan itu loh. Ya dengan manusianya tentu ya. Untuk manusianya. Itu kalau nggak diolah ya rugi sendiri. Jangan sampai manusia lain yang mengolah manusia Nusantara ini. Dia akan pikir dia duluan nomor 1 kan. betul. Iya. Makanya aku setuju dengan Nusantara. Semua pulau-pulau itu berbicara jadinya. Gitu. Masing-masing punya soalnya diberikan. Tinggal mengolahnya. Negara kepulauan, penuh pulau. Kita harus jadi dengan kata lainnya kita harus jadi pemain bukan lagi penonton gitu. Apa bahasa lainnya gitu? Enggak juga. Fungsinya ada 3 itu kan. Pemain, penonton sama itu apa? Pemikir. Pemikir juga. Kalau dia lihat satu daerah sana hijau semua, nah, tentu dia tahu buat apa. Atau kuning semua. Kalau dia tahu atau 3 bulan kemudian dia akan tumbuh jadi apa, dia tahu bagaimana mengadaptasi dengan ruang-ruang yang berkembang itu. Nah kita kan enggak. Betul. Agak repot. Ya, mudah-mudahan Kopi Palu Lovers ya harapan kita bahwa obrolan kita ini walaupun obrolan santai bisa didengarkan kepada pengambil kebijakan. Ya harapannya situ ya nggak dengar aja nggak apa-apa, kita cuma ngobrol habis makan ngobrol daripada nggak diobrolin kan. Untuk pejabat-pejabat Palu ya, Sulawesi Tengah barangkali ya. Sulawesi Tengah ya, Palu dan Sulawesi Tengah. Berapa hari lalu kita bicara dengan Pak Hadianto Rashid tentang ada beberapa gagasan-gagasan. Terus Kopi Palu sendiri itu gagasannya dia akan menjadi oleh-oleh orang Indonesia loh.
Oh ya, kopi Iya. Palu ya. Kopi Palu kita lagi ngerancang kebetulan saya sama Tanam di mana? enggak, dia bukan kopi Palu itu bukan kopi gitu. Bukan nama. Tetapi ya tadi tagline jargon nama brand lah kopi Palu. Nah kita lagi ngerancang itu bahwa kopi Palu ini akan menjadi entitas brand yang main disegmentasi oleh orang Indonesia. Nah kita kemarin saya baru dari Jogja cerutu kita yang ya waktu itu kita kolaborasi nanti kita punya cerutu, kita punya ini segala macam. Tapi kita bukan mau jual itu semua, bahkan bahwa gini kita mau kasih tahu ke orang-orang bahwa kita punya yang berkualitas. Gitu. Tapi ketakutan teman-teman ini layak enggak? Saya bilang kalau kalian yakin bahwa produk kalian bagus, ayo. Kenapa nggak di pantai barat, pantai timur ya? Pantai Timur saya. Kan macam-macam itu. Ada Papua, ada Mandar. Di situ kalau diolah kopi di situ bisa. Oh MBPL kali apa tingkat ketinggiannya. Ada Ahmad Ali bikin apa sih lagi namanya kebun kopi di Napu. Itu sudah kayaknya sudah panen. Iya. Yang penting orang Palu pengen kompak gitu loh. Harusnya begitu. Iya. Karena yang makan di Palu juga banyak, ada orang Makassar, ya kan? Iya. Betul. Diajak bersama kompak. Pasca gempa orang melihat Palu, orang dunia melihat Palu ya Om ya. Ya itulah harapan kita sih banyak. Dan satu lagi nih Om. Ini saya harus ceritakan sama Om. Banyak tokoh-tokoh, ya saya bilang tokoh ya harus ditokohkan. Om Ray Saitapi, Om Herman Felani, Pasya Ungu, Kak Abdi Negara, Hengki Subita segala macam. Belum ada satu yang lembaga memberikan apresiasi kepada mereka dalam bentuk apa? Maksudnya gini bahwa tokoh-tokoh seperti itu akan menginspirasi ketika kita memberikan apresiasi kepada mereka. Nah itu Kopi Palu hadir untuk itu nanti. Makanya kita lagi ngerancang ini semua. Supaya kita nggak melupakan apa kata jas merah ya. Jas merah jangan melupakan sejarah. Palu bisa terkenal karena ada orang-orang seperti Om Ray, Herman Felani, Pasya Ungu, Abdi Negara dan segala macam. Kita harus memberikan apresiasi kepada mereka-mereka. Dan Kopi Palu hadir untuk itu. Ya kalau Panasonic aja bisa punya award. Ya terus Nobel juga, Kopi Palu juga maunya nanti gitu. Laginya kita rancang-rancang. Ya kalau ada niat perlu waktu itu kan. Ya. Perlu juga dialog antar sesama. Harus kita dialogkan ya. Jangan-jangan pejabat begitu jadi pejabat udah selesai persoalan. Itu dia Om. Padahal persoalan lebih banyak itu setelah dia jadi itu gitu loh. Manusianya. Not my business gitu. Ini bukan urusanku ya udah terserah. Itu yang persoalan juga. Iya. Mereka kerja untuk cari pejabat, untuk jadi pejabat. Sudah menjadi pejabat udah selesai persoalan. Nah itu persoalan baru yang sulit itu. Om, saya perkecil lagi. Kita bukan closing statement, tapi saya perkecil lagi wilayahnya. Harapannya terhadap Sulawesi Tengah. Karena kita orang Sulawesi Tengah. Aku berharap Sulawesi Tengah itu Agak dekat, Om. manusia itu menggarap apa yang sudah diberikan Allah kepada kita, tanah air yang ada di situ, dan juga dibantu oleh pejabat-pejabat tadi yang menyebar luaskan gagasan-gagasan itu, sehingga gagasan itu bermanfaat buat orang-orang kita di Sulawesi. Dari situ nanti akan berkembang, apa dia nanti ke utara, ke selatan, ke pinggir sana atau bahkan ke kota baru, ibu kota IKN, baru, ibu IKN. kota. Supaya IKN itu sudah nggak pusing lagi kalau Palu sudah bergerak maju. Betul. Meringankan kerjaan dia. Betul. Iya kan. Nah, aku pikir ruang ini kita harus garap bersama. Ada kesadaran bersama. Nah, aku kira Kopi Palu itu mesti ada setiap bulan tuh ada dialog. Oh, harapannya gitu. Ada dialog. Ada dialog. Tidak cuma artis atau pejabat, yang lain-lain juga. Iya, siap. Yang pemikir-pemikir yang lebih gila kali, mesti adakan itu. Rektor umpama, terus dosen-dosen, pemikir-pemikir. Pemikir itu. Oh iya, ini masukan bagus nih. Terima kasih banyak Om. Siap. Kita akan realisasikan itu. Supaya mereka tahu apa-apa yang ada di Palu itu tidak cuma apa yang mereka lihat, tapi apa yang di dalam pikirannya. Karena kebanyakan kita itu
kurang memahami pikiran. Lebih banyak apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan. Tapi pikiran mengolah sesuatu yang kita lihat itu kita jarang. Mungkin dengan ada dialog gini dengan orang-orang pemikir-pemikir itu, Betul. membuat kita bersemangat untuk hidup. Oh betul. Kalau kita lihat Kelor ya misalnya, di keliling Universitas Tadulako, itu pohon kelor semua. Tapi kalau kita tanya orang sana, ada hasilnya? Nggak ada pernah bicara soal itu. Padahal orang luar memanfaatkan gitu ya. Padahal itu buang yang luar biasa. Om berarti Om dukung ya bahwa kopi gagasan Kopi Iya Palu dong, untuk udah kita wajar. ngobrol, diskusi segala macam. Bukan cuma aku, semua pasti dukung itu. Karena bermanfaat buat kita semua. Berarti habis ini kita dukung, kita undang lagi Ahmad Ali, terus Rusdi Mastura, Anwar Hafid, Bekas terus gubernur juga itu bagus. siapa bekas? Longki. Oh iya Om Longki Janggola. Saya udah WA Om Longki. Dia bilang kalau saya Jakarta ya kita sempatkan. Om Longki, oh ada kita nanti kita discuss dengan Om Longki. Gubernur juga gitu loh. Ya kan? Ya gubernur Om Rusdi Mastura, Om Cudi kan. Om Cudi terus pengambil kebijakan sekarang kan. Terus ada Kakak Ahmad Ali, terus Calon gubernur juga. calon gubernur kita Supaya diskusi. mereka itu tergerak untuk Palu itu untuk apa? Mau jadi gubernur itu untuk apa? Gitu loh. Oke. Nggak cuma Berarti gini, saya langsung ngomong di depan aja nih Om. Nanti kalau ada beberapa orang saya undang lagi Om, kita ngobrol untuk gagasan itu, nanti saya kasih temanya, bisa ya? boleh saja. Oke siap, nanti saya coba. Atau mereka punya tulisan yang datang kan? Bisa juga kan? Iya. Tinggal dia datang sudah dialog. Iya Bisa saja betul, nanti dia tulisan. Sehingga kau bisa tidak cuma dialog tapi keluarin warta-warta Palu itu dari sini juga bisa kan? Ini Kopi Palu udah lama kita bangun Om, udah kampanye kan dari Itu dulu. kertas mungkin itu kan dari kain. Iya, nanti kita buat itu. Buat itu. Nanti gubernurnya bisa bantu. Supaya orang-orang universitas itu yang di Palu itu yang di berapa universitas sih di Palu itu? Kopi apa namanya Tadulako, Universitas Islam UIN apa lagi namanya? Stein apa itu? Dato Karama, terus Setia, ada Setia Panca Stisipul segala macam. Ya, bisa punya radio itu sudah punya wawasan. Iya, kita juga harus berdialog bersama akademisi kan untuk masukan apa nih? Apalagi mau dekat pemilu kan, supaya rakyat itu dari mulut para politikus itu bisa berkembang. Oh gitu. Kalau dia ngomong-ngomong aja saya hebat apa nggak ada gunanya. Berarti ya, oke di podcast ini barangkali kita bukan tantang, kita akan undang Kakak Ahmad Ali, terus Om Cudi Mastura, terus si ketua siapa Pak Anwar Hafid, dia anggota dewan, terus ada siapa ada berapa anggota dewan? Muhyiddin Said, Om Arus wakil ketua DPR provinsi. Arus Abdul Karim karena ketuanya Kak Nilam Lawira, istrinya Ahmad Ali. Ya mereka mungkin tahu mereka ada di situ buat apa sih? I see. Jangan-jangan cuma selesai di ujungnya di situ. Padahal di situ awal dari membangun Sulawesi Tengah. Betul. Ketika dia jatuh, kau jadi gubernur, itu awalnya untuk mengembangkan Betul. daerah itu. Bukan terakhir. Kebanyakan aku lihat selesai deh. Kalau begitu jadi gubernur sudah selesai kerjaan kayak gitu. Padahal itu kerjaan baru. Nah kalau begitu begini Om, kita undang lagi Om Longki aja. Om Longki baru selesai. Karena Om Longki ini mau tidak mau masih ada gagasan-gagasan yang belum tertunaikan. Ya bisa aja lewat podcast ini nanti kita mungkin kolaborasi saya Om Bray nanti kalau kita bisa kita ngobrol lagi berikutnya. Apa nih gagasan yang dititipkan ke pemerintahan berikutnya? Ayolah bersinambungan. Ganti orang bukan harus ganti kebijakan dong. Harus bersinambungan gitu ya. Sepakat Om ya? Om Longki harus kita undang lagi. Kopi Palunya harus di sana dia. Harusnya ke sana ya. Dukung Om ya? Iya dong. Ini udah awal ini udah masih tanya juga.
Makan kaledo kita habis makan kaledo. Ini terus ibu-ibu habis makan kaledo dia bilang saya mau makan durian. Tepar-tepar dah. Kalau perlu makanan khusus ya yang Palu punya ya. Apa ya makanan Palu, kaledo, surabe. Kalau istrimu yang tahu. Iya, surabe, apalagi banyak nanti kita coba explore. Banyak. Utadada juga ada. Terus next apa lagi nanti gitu-gitu. Disosialisasikan itu. Nah saya gitu, makanya gini, ini kampanye ini saya bilang bahwa dari awal ini entitas brand. Kopi Palu itu entitas brand. Kopi Palu Lovers bahwa dari tagline Kopi Palu. Karena kita berharap begini bahwa orang-orang luar itu apa nih dia ada di Palu? Ya punya potensi. Palu, kota Palu. Ya sebenarnya Donggala juga. Sulawesi Tengah lah. Sulawesi Tengah itu punya Reisai Tapi, Abdi Sleng, Hengki Supit, Pasya Ungu. Kita Om Herman Pelani. Terus punya apalagi ada Zidan dan segala macam. Dan itu kan harus menginspirasi orang lain. Makanya saya undang Om Reisai Tapi ke sini untuk kita berbicara. Tidak sebatas bicara tentang satu, tapi ini ya walaupun lompat-lompat sih. Harapannya nanti ada nilai-nilai ada sesuatu yang ya nanti ada dikembangkan. Salah satunya yang seperti kayaknya Om Rey mau titipkan, Ded. Ini nih Pong Tajio, nih Nusantara jalanin terus segala macam karena ada satu gagasan kita yang belum terrealisasi Om. Purnama di Katulistiwa. Beberapa yang belum terrealisasi ditulis siapa tuh ibu kita yang bisa. Iya nanti tapi gini dalam waktu dekat Om segala macam kalau bagaimana nanti saya coba bicarakan teman kita harus ke Palu, liburan ke Palu. Iya itu. Setuju kita ke Palu? Iya kita ke Palu kita bikin sesuatu. Gitu. Katulistiwa. Apa-apa saja bisa dibicarakan lah itu. Siap. Apa yang utama di sini. 77 tahun masih semangat tetap Om. Iya dong. Oke, Om, closing statement ini buat warga Kota Palu, warga Sulawesi Tengah. Buat rakyat Sulawesi Tengah dengan gubernur baru itu harus betul-betul bangkit agar supaya apa yang diberikan Tuhan dengan Kota Palu dan daerah-daerahnya Sulawesi Tengah dengan gagasan-gagasan yang ada bisa berkembang secara wajar dan betul-betul berarti buat kita, bukan cuma buat warga Sulawesi Tengah tapi warga Nusantara. Semoga ini terjadi. Terima kasih. Oke. Sangat berharga sekali kok diskusi hari ini. Saya juga beruntung karena ini kayaknya udah kita gagas lama untuk ngobrol-ngobrol sama Om Rey ya, sekaligus kita bawa aja ke podcast Kopi Palu. Kopi Palu Lovers, terima kasih. Insya Allah gagasan ini menjadi gagasan yang down to earth, yang bisa diaplikasi segala macam, dan itu harapan kita. Terima kasih sekali lagi, kita jumpa di lain kesempatan. Salam Nusantara. Sejahtera.